Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan, menikmati Tuhan melalui puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengarahkan segenap hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Mari kita teduhkan hati. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepadanya dengan hormat rendah. Akuilah dosamu di depan Sang Kudus. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Sinar mulianya memancar, aduknya bersinar. Betapa agungnya Sang Terang dunia. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Mari kita teduhkan hati, rasakan hadiratnya. Dia datang untuk mengampuni dan berikan rahmat-Nya. Tiada yang mustahil bagi yang beriman. Mari kita teduhkan hati, mohon ampunannya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh Zebaot, yaitu Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, penyertaan, dan anugerah dari Yahweh, Sang Anak, Bapa, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah senantiasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap hidup dalam pengharapan. Karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah gagal. Firman Tuhan katakan, Ia yang menjanjikannya setia. Biarlah ini boleh menjadi sukacita kita di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 100, Mazmur pasal 100, dan saya mohon kesediaan Saudari Eli untuk bisa memimpin pembacaan ini bagi kita. Mazmur pasal 100, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pujian. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Layanilah Yahweh dengan hati yang gembira. Datanglah ke hadapan hadirat-Nya dengan nyanyian. Ketahuilah bahwa Yahweh adalah Elohim. Dialah yang telah menjadikan kita adalah umat milik-Nya dan domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebab Yahweh itu baik, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk generasi kepada generasi tetap untuk selama-lamanya. Mari kita menaikkan pujian indah mulia, bahagia penuh. Bahagia kita hidup bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Dan dengan pujian ini kita akan mempersiapkan hati, kita mau merenungkan firman Tuhan. Indah mulia, bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku bersandarkan lengan yang kekal. Aman
Hari Jumat kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini, untuk hari Sabat yang Kau beri kepada kami. Kami datang kepadamu, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami rindu untuk bersekutu denganmu, muji, menyembah, dan mengagungkan Engkau, Tuhan yang sudah berkarya di dalam kehidupan kami, Tuhan yang adalah pencipta kami, satu-satunya yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dari kami anak-anak. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berkati waktu ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Berkati kami ketika merenungkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan terus semakin nolong kami bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, hidup semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Pada pagi ini kita masih akan meneruskan ya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Ya, dan saat ini kita akan membahas dari Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 14. Saya akan bacakan teksnya untuk kita. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Dia sejak lahir dikatakan dia tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Penting sekali bagi kita memiliki iman, ya, karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dan firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak seorang pun ya dapat berkenan ya di hadapan Tuhan. Jadi orang lumpuh ini dikatakan ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Lalu imam dewa Zeus yang kuilnya berada di depan kota bersama orang banyak membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. Mereka ingin mempersembahkan kurban kepada rasul-rasul itu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya setelah mujizat itu orang banyak berpikir bahwa yaitu Paulus dan Barnabas itu adalah dewa, sehingga kemudian imam dewa Zeus dikatakan ya yang kuilnya berada di depan kota bersama orang banyak membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. Ya, jadi memberikan penghormatan ya, mereka memberikan penghormatan kepada ya Barnabas dan Paulus yang mereka anggap sebagai dewa Hermes ya, dan satu lagi dewa Zeus ya kalau nggak salah ya. Ya Zeus ya, jadi itu salah satu dewa yang utama itu ya, Zeus dan Hermes. Tetapi ketika Barnabas dan Paulus mendengar hal itu, ya kita lihat responnya seperti apa. Mereka mengoyakkan jubahnya dan melompat ke kerumunan orang itu dan berteriak. Mereka mengoyakkan jubahnya, ya. Jadi itu mengoyakkan jubah itu tanda bahwa ini kami ini nggak layak gitu. Ya, ini kami ini sama seperti kamu. Ya, kemudian mereka melompat ke kerumunan orang itu dan berteriak, mengapa kamu melakukan hal ini? Kami adalah manusia biasa yang sama seperti kamu. Ya, kami memberitakan kabar baik kepadamu, Injil ya, Evangelion, agar kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Elohim yang hidup.
yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh itu Barnabas ya, dan juga Paulus. Pada generasi yang lalu, Elohim telah membiarkan semua bangsa berjalan dalam jalannya sendiri. Namun dia tidak lupa menyatakan dirinya dan berbuat baik kepada kita dengan menurunkan hujan dari langit dan musim-musim berbuah untuk memuaskan hati kita dengan makanan dan kesukaan. Meskipun para rasul mengatakan semua itu, mereka tetap sulit mencegah orang banyak untuk tidak mempersembahkan kurban kepada mereka. Ya, jadi memang tidak mudah ya merubah pemikiran orang yang sudah bertahun-tahun bahkan mungkin sejak lahir ya mereka terlahir sebagai penyembah berhala ya sulit untuk merubah pemikiran mereka ya. Nah, kita melihat itu lokasinya ada di Listra ya, ini Listra ya, dan ini merupakan perjalanan misi ya Paulus yang pertama itu tahun 44 sampai 46 ya, ini Yerusalem ada di bawah situ, jadi Anda bisa membayangkan ya kalau sekarang itu berarti wilayah Turki ya, ada di wilayah Turki itu ya, kejadiannya. Nah, kita lihat apa yang menjadi poin utama dari teks yang kita sudah baca itu ya. eh, jadi poin utamanya bahwa kuasa Tuhan itu harus mengarahkan manusia kepadanya ya, bukan kepada para utusannya. Jadi hamba-hamba Tuhan tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan. Ya, kita mesti hati-hati ya, tidak boleh kita mengkultuskan hamba Tuhan ya, seterkenal apapun, sehebat apapun ya, kita tidak boleh mengkultuskan ya karena ya hamba Tuhan ya, itu sehebat apapun Tuhan pakai dia tetap adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, jadi kita tidak boleh mengarahkan ujian itu kepada manusia ya. Jadi harus diarahkan itu kepada Tuhan, ya, bukan kepada manusia. Nah, kita lihat yang pertama, yang tadi kita sudah baca bagaimana kuasa Injil itu didemonstrasikan. Ya, ketika Paulus yaitu berkata ya kepada orang yang lumpuh sejak lahir, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan dia langsung disembuhkan ya secara instan. Nah, sering sekali Tuhan itu mengadakan mujizat di kalangan orang yang belum percaya atau di kalangan orang Kristen, itu justru mujizat itu lebih banyak dia lakukan. Kenapa? Untuk membawa orang kepada yaitu kepada Kristus. Ya, untuk membawa orang kepada keselamatan. Jadi kita masih hati-hati dalam melihat mujizat itu. Kadang-kadang ada orang yang sudah di dalam Tuhan, ya orang yang sudah percaya dia sakit, ya atau kita doakan supaya sembuh, tapi dia nggak sembuh dan bahkan orang itu kemudian mati karena penyakitnya. Ya, karena memang semua orang pasti akan mati kan. Ya, kita tidak boleh memiliki pengharapan untuk tubuh jasmani ini. Ya, nah, tetapi ada waktu-waktu di mana Tuhan dia menyembuhkan kita. Ya, itu dia menyembuhkan kita berdasarkan hal yang bersifat supranatural ya atau mujizat. Ya. Nah, tetapi sebetulnya paling banyak ya kita itu sakit ya itu karena kita buat sendiri ya, yaitu karena dosa. Ya. Nah, tetapi di dalam rangka untuk penginjilan membawa orang datang kepada Tuhan, sering sekali Tuhan ya itu mengadakan mujizat supaya orang datang kepadanya, ya, supaya orang percaya kepadanya. Ya. Nah, tetapi orang yang sudah disembuhkan dia tidak boleh hanya berharap pada mujizat, tetapi dia tidak mau datang kepada ya sang sumber mujizat itu. Ya, dia harus datang kepada Kristus secara pribadi dan mengakuinya sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya, kalau tidak nanti itu sakit penyakitnya bisa kembali. Ya, nah, itu yang penting untuk kita lihat di sini. Nah, jadi ini poin yang pertama, kita perhatikan bagaimana berita Injil itu
Ya, disampaikan bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi ia datang dengan kuasa. Ya, dan sampai hari ini Tuhan masih melakukan itu. Ya, ada cukup banyak kita mendengar kesaksian orang-orang yang sakit, ya bahkan divonis dokter nggak mungkin sembuh, bahkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, ya ketika didoakan kemudian sembuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mempercayai dan mewartakan Injil yang hidup dan penuh kuasa itu? Ya, ini adalah kesempatan bagi kita ya. Kalau Anda punya teman, ya dan teman Anda itu sakit ya, misalnya Eli, ya itu Makwan itu sedang sakit, kamu bisa datang dan tumpang tangan dan mendoakan kesembuhannya. Ya, kalau ada tetanggamu yang sakit misalnya, datang dan berdoa. Kalau misalnya ada itu tetanggamu yang lumpuh, ya atau misalnya ada tetanggamu yang buta misalnya, nggak apa-apa, kamu datang berdoa. Ya, itu berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Ya, sangat mungkin Tuhan melakukan mujizat dengan apa? Membuat dia bisa melihat. Maka kemudian nanti akan ada banyak orang datang berbondong-bondong yang datang kepada Tuhan dan menjadi percaya. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dilakukan oleh para rasul, ya dan itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya gereja Tuhan mulai dari sejak gereja berdiri sampai hari ini itu masih terus terjadi. Ya kita harus percaya itu. Ya, saya berapa waktu yang lalu saya di Bali mengikuti sebuah training ya disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari Switzerland, tapi dia banyak melayani di wilayah Thailand, ya, di daerah Thailand itu, dan itu namanya itu Reverend Benji Morf, dan Tuhan pakai dia melakukan banyak mujizat sehingga ribu-ribuan orang ya dibawa kepada Kristus di Thailand. Ya, jadi itu yang Tuhan masih terus lakukan sampai saat ini. Nah, lalu kemudian kita perhatikan bagaimana ya mujizat itu menyebabkan pujian dari manusia yang salah arah. Ya, karena mereka ini memang kan mereka ini adalah para penyembah berhala, ya kan? Kalau para penyembah berhala itu biasanya konsepnya adalah everything is God and God is in everything. Ya, segala sesuatu adalah ilah atau segala sesuatu adalah dewa, dewa ada di dalam segala sesuatu. Ya, jadi dewa itu bisa ada di dalam diri hewan, sapi misalnya, makanya di India itu yang mereka adalah orang Hindu, sapi sangat disakralkan. Orang itu bisa mengatakan dewa itu ya itu salah satu dia bisa itu dalam rupa monyet, ya, makanya di India juga termasuk di negara-negara yang itu menganut Hindu bahkan Buddha ya itu juga monyet itu sangat sangat disakralkan ya karena ada dewa monyet yaitu Hanuman ya dewa juga bisa dalam rupa ya pohon ya tumbuh-tumbuhan batu ya itu termasuk manusia. Kalau Anda pergi ke India itu ada ya orang-orang yang dianggap sebagai dewa dan disembah sebagai dewa. Ya. Bahkan waktu mereka masih kecil, mereka sudah dianggap sebagai dewa dan disembah sebagai dewa. Orang-orang datang dan mempersembahkan kurban, memberikan uang, memberikan sesaji. Ya. Nah, jadi itulah pemikiran dari orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Jadi ingat orang-orang di Listra ini, ya mereka ini adalah orang-orang yang berbahasa. Biasanya mereka eh, ya itu pengaruh Yunani ya, itu pengaruh Yunani, kemudian ada pengaruh Roma juga ya. Dan pada waktu itu memang ya mayoritas orang ya di wilayah Roma, Yunani itu adalah para penyembah ya, itu berhala ya dengan dewa-dewa kuil-kuil yang mereka menyembah dewa. Nah, sehingga kemudian waktu mereka melihat mujizat itu mereka mengatakan apa? Para dewa telah turun kepada kita. Itu ayat 11 sampai 13. Para dewa telah turun kepada kita katanya. Jadi orang-orang Listra salah mengira Paulus dan Barnabas sebagai dewa-dewa. Ya, mereka adalah Zeus dan Hermes ya, yang turun dalam rupa manusia. Jadi kita bisa melihat orang-orang Listra itu dipengaruhi oleh mitologi yang merespon berdasarkan
tahayul ya, karena mereka adalah penyembah berhala, itu banyak superstisiusnya. Ya, itu jadi ada banyak itu tahayul-tahayulnya. Nah, sehingga saudara kita mesti waspada terhadap bagaimana orang mungkin salah menafsirkan kekuatan spiritual karena ketidaktahuan atau penyembahan berhala. Ya, dulu saya ingat ada seorang teman saya dulu itu adik-adik kelas ya, waktu di Pantai Ngeliep ya, itu di pantai selatan, eh, saya agak lupa itu di wilayah mana itu, eh, Malang atau apa begitu ya, pokoknya itu di pantai, itu pantai yang sangat ganas. Kemudian waktu sedang foto-foto tiba-tiba dia terlempar, dia ditarik ombak, padahal itu dia lagi di tebing itu, dia ditarik ombak saking tingginya ombak, dibawa masuk ke ya itu tengah gelombang laut. Dan teman-temannya semua itu sudah berteriak-teriak ya, dan tidak ada yang berani menolong. Lalu kemudian itu rescuer ya, jadi itu apa, eh, yang itu bertugas untuk menyelamatkan korban di situ, itu mereka bilang ya itu ke teman-temannya itu yang ikut pada waktu itu, mereka bilang tunggu saja itu jenazahnya, kata. Ya, tunggu saja jenazahnya. Nah, tetapi teman kami ini yang bernama itu Sosro Manurung ya, itu dia sekarang kalau tidak salah dia dia jadi pendeta di Papua kalau nggak salah, dan mungkin masih di sana. Ya Tuhan berikan ketenangan ya, sehingga kemudian dia bisa apa namanya menghadapi gelombang yang luar biasa dengan tebing-tebing yang tajam ya, dengan batu karang, dan entah bagaimana dia bisa mencapai ya itu batu karang itu, lalu kemudian dia meloloskan diri dan dia selamat. Intinya seperti itu. Lalu kemudian dia cerita setelah itu ya, karena di wilayah itu ada tempat-tempat apa namanya itu pertapaan ya, jadi orang-orang cari ilmu itu pada datang menemui dia dan meminta ilmunya. Mas, minta ilmunya dong. Lalu kemudian di situ dia memperkenalkan Kristus, ya Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia. Ya, nah, jadi saudara, di tengah-tengah dunia ini ya ada banyak orang yang mengharapkan kekuatan spiritual, mengharapkan mujizat, ya tetapi mereka tidak datang kepada sumber yang benar. Ya, mereka tidak datang kepada Tuhan yang sejati. Ya, apapun ya itu agamanya, termasuk dalam kekristenan kan, orang yang percaya dengan roh-roh jahat juga kan, orang yang terlibat dalam perdukunan juga kan tidak sedikit. Ya. Jadi penting sekali ya untuk kita menolong ya supaya orang hanya tertuju ya pemikirannya kepada Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Jadi bahkan mujizat pun dapat disalahpahami jika tidak didasarkan pada kebenaran. Kita perlu memberikan ya pencerahan ya kepada orang-orang di sekitar kita ya, supaya mereka tidak keliru ya menyembah. Nah, kita lihat di sini apa atau seperti apa respon dari Paulus dan Barnabas ya, ayat 14 sampai 15. Inilah respon yang benar dari seorang hamba Tuhan yang sejati. Mereka mengatakan, kami juga manusia biasa seperti kamu. Ya, bahkan sebelum itu Paulus dan Barnabas dikatakan mereka merobek pakaian mereka, itu tanda kesedihan yang mendalam. Itu tanda perkabungan sebetulnya ya. Itu kalau orang sampai merobek gaunnya itu, mereka bergabung. Kok bisa kamu berpikir seperti itu ya? Tapi ya seperti itulah. Itu seperti itulah masyarakat Listra, seperti itulah para penyembah berhala, dan seperti itulah orang-orang di sekitar kita yang tidak atau belum mengenal siapakah Tuhan yang sejati. Ya, ketika Tuhan izinkan kita melakukan tanda atau mujizat, bisa jadi mereka salah memahaminya, ya, dan mereka berpikir bahwa kita ini orang yang memiliki kuasa, ya kan? Kita juga bisa jadi seperti itu kan, melihat hamba Tuhan. Ya dulu ada Yeremia Rim, dan ada Benny Hinn, ada yang lain. Kalau sekarang itu di TV itu ya,
itu di channel TV Kristen, ya, Philip Mantova misalnya yang sering, ya kan, dia kibaskan dia punya jas, lalu kemudian orang pada rebah. Nah, kita mesti hati-hati, ya, dan hamba Tuhan juga mesti hati-hati. Apakah itu tindakan yang benar? Apakah dengan melakukan itu jemaat itu mengarahkan pemikirannya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan yang sejati atau kepada dia? Ya, kalau kepada dia, berarti ini hamba Tuhan ini sudah merampas kemuliaan Tuhan dan dia dalam posisi yang berbahaya. Ya, dia dalam posisi yang berbahaya. Ya, nah, sehingga kita mesti hati-hati dengan itu. Ya, pemimpin yang rendah hati mengalihkan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri. Ya, seorang pemimpin rohani. Ya, ingat ya, semua kita ini adalah para pemimpin rohani. Ya, semua kita yang diberikan, ya, itu skop, ya, sesuai dengan yang Tuhan mau dan juga sesuai dengan kemampuan kita untuk menjadi pemimpin, ya, dimanapun kita berada. Mungkin di kantor, ya, atau mungkin di rumah, ya, sebagai ibu rumah tangga itu kan pemimpin juga. Lalu kemudian di tengah-tengah lingkungan kita, di tempat kerja, mungkin di sekolah kita, tengah-tengah tim kerja kita misalnya. Nah, kita harus belajar menjadi pemimpin yang rendah hati, di mana apa? Kita tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan, tetapi harus mengarahkan semua pujian itu kepada Tuhan. Ya, ingat ya, dosa yang Tuhan paling benci itu salah satu adalah dosa kesombongan, kan? Ya, yang membuat iblis itu jatuh, diusir dari surga karena dia sombong. Ya, Lucifer itu menyombongkan dirinya, ya, Tuhan berikan keindahan kepadanya, tetapi dia menyombongkan dirinya dan ingin menyamai yang maha tinggi, ya, sehingga kemudian Tuhan menolak dia. Ya, Tuhan mau kita menjadi pemimpin yang rendah. Nah, mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam hidup kita, apakah kita mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri atau mengarahkannya kepada Tuhan? Ya, mari kita belajar untuk, ya, mengarahkan kemuliaan itu kepada Tuhan. Jangan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kalau misalnya anak kita itu sangat berprestasi, ya, di dalam pekerjaannya, ya, di dalam bakatnya misalnya, talentanya, ya kan, itu Kelvin pintar sekali main musik, gitu. Mungkin ada yang pintar belajar, ya. Ingat, kita harus mengarahkan, ya, dan juga kita harus mendidik, ya, itu anak-anak kita supaya mengarahkan semua kemuliaan, mengarahkan semua pujian kepada Tuhan. Ya, itu firman Tuhan itu mengatakan ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Waktu kita mengangkat diri kita atau meninggikan diri kita, maka Tuhan yang akan merendahkan kita. Ya, jadi biarkan Tuhan itu yang mengangkat kita. Ya, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memuliakan kita. Nah, jadi ini kesempatan bagi Paulus dan Barnabas, ya, untuk mereka memproklamasikan siapakah Tuhan yang benar. Ya, jadi inilah saatnya di mana mereka memproklamasikan siapakah Tuhan yang benar, ayat 15. Ya, mereka menegur, ya kan, orang banyak, orang-orang Listra, masuk para imam, imam-imam dari kuil Zeus, kuil Hermes. Mengapa kamu melakukan hal ini? Ya, kami adalah manusia biasa yang sama seperti kamu. Kami memberitakan kabar baik. Jadi yang pertama mereka menegur, mereka mengatakan, kami ini sama seperti kamu. Ya, kami sama seperti kalian. Sama-sama manusia, sama-sama bisa merasakan sakit, merasa senang, ya sama-sama bisa mati. Ya kan? Kalau dewa kan nggak bisa mati, ya. Kami memberitakan kabar baik. Nah, tapi mereka tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi mereka melanjutkan dengan hal yang atau pesan yang lebih penting lagi. Mereka mengatakan, kami memberitakan kabar baik kepadamu agar kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia
dan berbalik kepada Elohim yang hidup, yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, siapakah Elohim yang hidup? Itulah Yahweh di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya pasti mereka menyampaikan itu. Ya, meskipun kita tidak membacanya dalam teks, pasti mereka menjelaskan siapakah itu Elohim yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, itu bisa ditemukan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Yehova, Yehwa, ya, atau Yahweh. Ya, itulah Elohim, sang pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, karena di dalam mitologi ini para penyembah berhala ini, ya, itu mereka tidak jelas. Ya, mereka tidak tahu itu siapa itu Tuhan sang pencipta. Ya, manusia tidak mungkin bisa mencapai Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mencapai manusia. Manusia tidak bisa mencapai yang transenden. Hanya yang transenden itu yang bisa mencapai, ya, yang imanen, ya. Itu manusia yang terbatas. Kita terbatas. Kita tidak bisa mengenal Tuhan, ya, tetapi Tuhan yang datang dan memperkenalkan dirinya pada kita. Ya, itulah sebabnya Alkitab itu Kejadian dan sampai apa namanya, itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu adalah wahyu Tuhan. Ya, Tuhan menyingkapkan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya, Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, Tuhan berbicara kepada Adam, ya, kepada Abraham, ya, kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan juga dia sudah datang di dalam Yesus Kristus, ya, untuk menyelamatkan umat. Jadi kalau kita perhatikan, ya, itu Alkitab kita, itu kenapa Alkitab dimulai dengan kisah mengenai penciptaan alam semesta dan manusia, Kejadian 1, Kejadian 2. Itu kenapa? Supaya kita manusia tahu asal-usul segala sesuatu. Ya, bahwa alam semesta ini terjadi bukan karena teori Big Bang atau bukan karena teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, ya, atau dia itu muncul dengan sendirinya, tidak. Tetapi karena ada yang mengadakan. Ada yang menciptakan segala sesuatu, itulah Tuhan sendiri. Yahweh yang sudah memperkenalkan namanya, ya, kepada Musa dan juga yang sudah datang dalam Yesus Kristus memperkenalkan nama dirinya sebagai Yesus, ya, kepada Yusuf. Ya, itu malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, kau harus memberikan nama kepada anak itu, namanya adalah Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ya, nah, jadi kita lihat di sini Paulus dan Barnabas, mereka memproklamasikan siapakah Tuhan yang benar. Ya, siapakah Tuhan yang benar? Dan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dapat dikenal oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah memperkenalkan dirinya. Ya, pesan kita lihat di sini bahwa Tuhan atau Yahweh adalah pencipta dan pemelihara yang memberikan kesaksian melalui ciptaannya. Ya, jadi melalui ciptaan alam semesta dengan segala isinya, manusia menyadari ada yang mengadakannya. Itulah Yahweh yang berkata kepada Musa, aku ada yang aku ada. Atau aku adalah aku. Ya, itu berbicara tentang keberadaan Tuhan. Dia sudah ada di masa lalu, masa kini, masa akan datang. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan materi. Ya, karena waktu, ruang, dan materi, dia yang menciptakannya, dia ada di atas semuanya itu. Ya, itulah Tuhan kita. Nah, jadi kita lihat di sini Paulus menggunakan teologi alamiah menunjuk kepada atau merujuk kepada ciptaan sebagai jembatan menuju Injil. Ya, jadi dia menggunakan ciptaan, ya, karena orang-orang penyembah berhala itu mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal siapakah Tuhan yang sejati. Ya, dewa-dewa itu kan semua kan bikinan. Ya, itu kan mitos, ya, itu mitologi, ya kan, Zeus, Hermes, Diana, ya kan? Itu semua adalah, itu dewa-dewa itu adalah hasil hasil daya cipta manusia. Manusia mencoba untuk
menggambarkan Tuhan, ya, tetapi dia tidak mungkin bisa sampai kepada Tuhan yang sejati karena keberadaannya yang terbatas. Tapi Tuhan yang sejati dia bisa datang, dia turun dan dia sudah melakukan itu. Ya, di dalam perjanjian lama kita melihat pertaburan, ya, itu tanda-tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru dan sampai hari ini, saudara. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali kita menemukan orang-orang yang belum percaya, mereka menjadi percaya. Kenapa? Karena mereka mengalami mujizat, apakah itu berupa kesembuhan atau mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, entah melihat secara langsung atau di dalam mimpi Tuhan Yesus datang menampakkan diri, atau waktu mereka sedang sembahyang, sedang sholat, ya, itu mencari petunjuk, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Itu banyak sekali. Ya, dan sampai hari ini Tuhan Yesus terus-menerus dia datang menampakkan diri ya kepada orang-orang untuk membawa mereka datang kepadanya sehingga mereka dapat diselamatkan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu menggunakan titik temu, ya, kita perlu tahu ya ini seseorang itu latar belakangnya seperti apa. Gunakanlah titik temu untuk membagikan kabar baik, ya, terutama kepada mereka yang belum mengenal kitab suci. Ya, kita perlu ya membagikan kabar baik dengan memahami situasi dan kondisi yang bersangkutan. Titik temunya bisa melalui itu sakit penyakit. Titik temunya bisa melalui ya kita berbicara mengenai kematian misalnya. Karena setiap orang tahu bahwa dia akan mati. Ya, tetapi orang yang di luar Kristus mereka tidak punya jaminan. Mereka tidak tahu setelah kematian mereka akan pergi kemana. Nah, inilah saatnya kita bisa datang dan menolong mereka. Nah, kita lihat ayat 18, ya, inilah kecenderungan manusia, ya, dimanapun kita berada, ya, banyak, ya, atau kecenderungan manusia itu adalah bertahan pada kebodohan dan dosanya sendiri. Ya, jadi sudah dikasih tahu pun, sudah melihat tanda pun, sudah diajari yang benar pun, ada banyak orang tetap memilih jalan yang salah. Ayat 18. Meskipun para rasul mengatakan semua itu, mereka tetap sulit mencegah orang banyak untuk tidak mempersembahkan kurban kepada mereka. Jadi ini saudara, ini realita dalam dunia ini, makanya di dalam dunia ini ya lebih banyak orang yang tidak mengenal Tuhan daripada mengenal Tuhan. Padahal kesempatan untuk mengenal Tuhan itu sangat besar, ya, sangat luas. Asal mereka memiliki kerinduan, asal mereka mau. Ya, tapi banyak orang tidak mau atau dia tidak mau peduli atau dia tidak mau meninggalkan itu tradisinya yang lama. Ya, tetapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus menolong siapapun, ya, dengan cara apapun, ya, memberitakan kabar baik kepada mereka supaya mereka pun bisa diselamatkan. Ya, meskipun kebenaran telah disampaikan, sering sekali ada banyak orang yang masih berpegang teguh pada keyakinan mereka yang salah, walaupun sudah diperlihatkan itu keyakinanmu itu salah. Ya kan? Saya banyak sekali ya itu berdiskusi. Baru minggu lalu saya berdiskusi dengan seorang kiai, yaitu pemimpin pondok pesantren di Bantul. Banyak berdiskusi, dan dia menjelaskan bahwa Allah SWT itu tidak bisa dikenal. Kemudian tidak ada kepastian keselamatan, dia bilang. Tetapi ada banyak orang tetap bertahan, ya, itu dengan kenyataan seperti itu yang dia sendiri tahu, ya itu seperti itu. Ya, itu di dalam keyakinan saya diajar seperti itu. Padahal ada jalan lain. Tetapi banyak orang ya, itu tidak. Nah, saudara, tidak semua orang akan langsung memahami Injil, tetapi kita harus terus memberitakannya. Jadi walaupun mereka tidak mengerti, kita terus harus memberitakannya dan mendoakannya supaya orang itu bisa diselamatkan. Sehingga
Ya, kita diingatkan jangan berkecil hati ketika pesan Injil itu ditolak atau disalahartikan. Ingat ya, tugas kita itu adalah memberitakan Injil. Hal seseorang mau percaya atau tidak itu bukan tanggung jawab kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita tidak bisa menobatkan satu orang pun. Kita tidak bisa membawa seorang pun datang kepada keselamatan. Tidak bisa. Ya, tugas kita memberitakan Injil, tetapi orang itu bisa percaya ketika dia membuka dirinya dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Hanya Roh Kudus yang bisa menobatkan seseorang. Ya, nah sebagai kesimpulan, ingat mujizat itu adalah tanda, ya tidak boleh itu menjadi tujuan dari pelayanan kita. Itu hanya tanda saja. Dan ya, di dalam hidup kita itu jangan kita ya itu mengatakan bahwa oh saya bisa percaya kalau ada mujizat. Oh kalau Tuhan tolong saya maka saya baru percaya. Wah itu sedih orang kalau orang seperti itu. Kalau Tuhan mau perlihatkan dirinya baru saya percaya. Atau kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya baru saya percaya. Itu kerdil, saudara. Kita seharusnya mengatakan, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya tetap setia kepada Tuhan. Tapi itu faktanya kalau kita baca di Alkitab, Tuhan tidak pernah, dia tidak menjawab doa kita. Dia pasti menjawab doa. Dan ketika Tuhan bekerja melalui kita harus selalu mengarahkan orang kembali kepada Yesus. Ya, kembali kepada Tuhan yang sejati, sumber kehidupan dan kesembuhan yang sejati. Jadi arahkan orang kepada Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ya, jangan biarkan orang beriman kepada kita. Seperti Paulus dan Barnabas, kita harus memiliki keberanian dalam kuasa, rendah hati dalam pujian, dan jelas dalam pewartaan kita tentang siapakah Tuhan yang hidup. Ya, jadi bawalah orang yang ada di sekitar kita, itu perkenalkan mereka kepada Tuhan yang sejati di dalam Kristus yang sanggup untuk menolong mereka. Kalau mereka sakit, itu minta izin, bolehkah saya mendoakanmu? Lalu doakan. Doakan tumpang tangan. Lihat ya, semua kita, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, ya, Tuhan bisa mengadakan mujizat. Tuhan bisa pakai kita dengan biasa. Ya, siapapun kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk menjadi ya anak-anak Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan, ya pewarta-pewarta Injil yang efektif. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa menaikkan doa, sekaligus menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa mujizat masih terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan selalu berperkara dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi kehidupan dengan segala tantangan dan persoalan yang ada, yang dilihat oleh mata kami. Ajar kami Bapa untuk melihat Engkau, bahwa Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami yakini adalah Tuhan yang hidup,
Oleh karena itu, kami bersyukur dan bersukacita mengetahui kebenaran ini bahwa Tuhan yang hidup peduli kepada kami, tidak pernah tinggal diam. Tahtamu di sorga, tetapi Engkau menjangkau kami, dan Engkau berperkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami, mendatangkan kekuatan pengharapan di dalam hati kami, sehingga kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan tugas, tanggung jawab, dan peran kami masing-masing dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan hati yang apatis, tetapi hati yang penuh dengan sukacita. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu Tuhan kuatkan. Pengharapan dipulihkan. Kesaksian-kesaksian kami Tuhan perteguh di dalam nama Yesus. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu yang mewartakan Engkau hidup. Engkau berperkara dalam kehidupan manusia. Sehingga kami juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Untuk menguatkan orang lain. Dan terutama kami rindu Tuhan boleh pakai kami untuk membawa jiwa kepada Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin para pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah, para penegak hukum, para pengajar, para wakil rakyat, para tenaga kesehatan, Tuhan berkati. Mereka yang melayani di sektor publik, Tuhan berkati. Supaya mereka dapat menjalankan tugas dan peran mereka dengan sebaik-baiknya. Biarlah roh takut akan Tuhan boleh tumbuh di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga kami boleh semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan sebagai bangsa. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua, sebagai doa penyerahan kita kepada Tuhan. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, hormatmu ku nyanyikan. Hormatmu ku nyanyikan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingatlah untuk senantiasa menjadi saksi, menjadi terang baginya, dan dimanapun kita berada, mari kita mengarahkan semua pujian, kemuliaan, dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang merampas kemuliaan. Kita boleh Tuhan pakai untuk semakin memperlebar kerajaannya dan menggenapi perkataan Tuhan Yesus, ketika aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepada. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.